Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wardah Mendi dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang berjudul AI Meet PLC Schneider dalam praktikum mekatronika. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita setting terlebih dahulu untuk PLC Schneider karena di sini kita menggunakan PLC Schneider untuk kita koneksikan menggunakan Python gitu. Jadi inputnya nanti menggunakan kamera juga interface ya, user interface. Nah, yang pertama kita setting adalah bagian application protection. Di sini kita inaktif dua-duanya, lalu kita menuju configuration. Nah, configuration ini kita setting terlebih dahulu apa kiranya yang digunakan gitu, PLC yang digunakan di sini. Saya menggunakan TM22 1CE16R. Jadi bisa dicari aja di sini M221 logic controllersnya, lalu di drag sini. Setelah itu kita setting untuk Ethernetnya. Nah, kita setting IP address-nya menjadi 192.168.150 gitu. Begitu juga dengan subnetnya 255, 255, 255, dan 0. Gateway address-nya 192.168.1.1. Selanjutnya kita setting untuk Modbus TCP-nya. Sebelum kita masukkan IP address di sini, kita setting dulu untuk di laptop kita ya teman-teman, kita buka network connection, kita buka bagian Ethernet-nya, lalu kita lihat ke sini, Internet Protocol version 4, kita setting IP address-nya menjadi 192.168.1.2. Subnet max-nya 255, 255, 255, dan 0. Default gateway-nya 192.168.1.1.1. Oke. Satu kita okein. Balik lagi ke IP structure-nya. Kita setting di bagian Modbus TCP. Di sini masukin IP address-nya 192.168.1.2. Setelah itu kita pencet aja bagian add-nya. Lalu kita menuju ke programnya. Kita buat program untuk ke GUI-nya nanti ya. Nah, untuk dari room 0 sampai room 4, room 3 maksudnya, kita setting untuk input dari 0 sampai 03, lalu outputnya M100 sampai dengan M103. Nah, ini nih untuk bagian lab-nya. Lalu room 4 sampai room 8, kita setting inputnya dari M200 sampai M203, lalu outputnya key 0, 0, 0 sampai key 03. Nah, ini untuk bagian M200 ini nanti untuk bagian di user interface-nya itu di antar mukanya button ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ini settings di sini pas bagian ini nih untuk bagian read var sama write var-nya. Nah, ini kita setting aja linknya menggunakan 3 atau Ethernet 1, ID-nya 1, timeout 100, eh type-nya 2, write multiple bits. Kita pilih yang ini karena ini fungsi untuk write atau menuliskan, lalu first up-nya 0, quantity-nya 4, indeks datanya 100. Sedangkan yang satu ini untuk bagian read-nya. Jadi kita setting configuration-nya ini linknya pakai 3, Ethernet 1, ID-nya 1, timeout 100, watch type-nya pakai 1, yang read multiple bits, Modbus 0 kali 02, first of-nya 0, quantity-nya 4, indeks datanya 200. Setelah itu kita bagian commissioning. Nah, di bagian commissioning ini kita tinggal sambungkan aja teman-teman di bagian sini IP-nya kita checklist, lalu nanti muncul di sini komnya ketika kita hubungkan laptop kita dengan PLC-nya. Di sini akan muncul kom berapa, lalu kita pencet login, PC to controller, lalu kita start. Ini kita lihat hasil praktikum kemarin ya, bagaimana sambungannya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kurang lebih kayak gini untuk sambungannya. Ini jangan lupa disambungkan di bagian ininya. Oke, setelah itu kita lihat ya di sini nih lebih jelasnya ada yang lebih jelas. Nah, ini
Salah video tadi tadi udah hasilnya teman. Nah, ini bagian sambungannya. Setelah itu, kita masuk ke perintahnya nih. Yang pertama, kita buat program Python test.py untuk koneksi Modbus TCP. Nah, ini bisa kita cari menggunakan AI atau ChatGPT. Untuk promnya bisa kita pakai ini. Buatkan program Python, connect ke PLC via Modbus TCP, alamat yang tadi, atau sesuaikan sama yang teman-teman buat. Lalu baca 4 data, M100 sampai M3 buat seperti LED, kirim 4 data M200 sampai 203 buatkan seperti switch. Buatkan GUI dengan Qt, tampilkan log data di konsol. Nah, ini bisa dijadikan prompt untuk teman-teman buat prompt di AI ya. Setelah itu, kita bisa masuk ke bagian programnya. Kebetulan programnya aku sendiri udah buat nih, teman-teman. Nah, yang pertama tuh ini. Bisa lihat di programnya. Ini mungkin untuk bagian library-nya sendiri. Itu seperti ini. Lalu ini connection-nya. Ini untuk LED yang kita setting tadi dari 100 sampai 103. Lalu yang ini untuk settingan bagian button dari 200 sampai 203. Nah, ini untuk main GUI-nya, untuk interface-nya. Nah, ini setelah ini baru kita bisa langsung di run aja. Nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Nah, ini dari interface-nya udah dibuat. Kita lihat ketika tombol yang ini ditekan, maka lampu akan menyala. Ketika lima-limanya ditekan, maka lima lampu di PLC ini akan menyala. Bisa dilihat ya, teman-teman. Ketika satu menyala satu, lalu switch-nya akan mematikan LED yang ada di interface-nya, tuh, termukanya. Nah, itu udah terkoneksi ya, teman-teman. Lalu kita lihat perintah yang kedua adalah program Python TestP untuk deteksi jari tangan. Nah, karena di praktikum sebelumnya saya sendiri sudah membuat video, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Saya udah buat program Python untuk tes jari seperti ini. Bisa dicek. Kita lanjut ke yang tiga, program Python test 3 untuk gabungkan deteksi jari tangan dan koneksi Modbus TCP. Nah, ini kita bisa menggunakan AI juga untuk membuat programnya. Tinggal kita prompt aja di AI-nya untuk copy paste program test Modbus, shift plus enter, copy paste program teks jari. Oh, ini untuk promnya nih, gabungkan kedua program di atas, terus ketika jari telunjuk diangkat, maka M200 on, jari tengah diangkat 201 on, jari manis 202 on, jari kelingking M203 on, ketika mengepal atau turun akan off, ketika tidak ada deteksi jari, eh toggle tetap bisa on off kan, gitu. Nggak ada jari, kita bisa on off dari situ. Tampilkan webcam di GUI dan bawahnya GUI sebelumnya. Oke, ini kita bisa jadikan prompt teman-teman udah dibuatkan oleh Bapak Rafiq ini. Oleh Bapak Rafiq, dosen kita semua. Kebetulan aku udah buat program yang kedua. Ini kurang lebih sama, cuman yang ditambahkan adalah bagian ini. Kamera thread dengan media pipe. Ini ke setting untuk kameranya. Kamera itu sendiri. Lalu ada logika untuk jarinya. Nah, ini untuk jari-jarinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini udah bisa langsung di-run aja. Nanti hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Kita lihat ya. Nah, ketika dua nyala, kita bisa lihat juga tuh di PLC-nya. Dinyalakan LED-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini ada lagi nih videonya yang kita ambil sama praktikum untuk mendeteksinya, teman. Nah, nyala tuh. Ini ceritanya mau nunjukin nyalanya tuh. Emang rada sulit sih. Nah, 5 nyala kan? Satu nyala tuh di situ. Nyala, nyala, nyala.
Ah, nah mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.